Pemirsa, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 hingga 4 pada kawasan Jawa dan Bali. Sejumlah sektor pun mengalami pelonggaran aturan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu apa saja sektor yang mengalami pelonggaran serta sanksi bagi para pelanggar? Rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Gemma. Ya Eva, benar sekali dengan pelonggaran PPKM di Indonesia tentunya dibarengi juga dengan pelonggaran aturan di sejumlah sektor untuk dapat masyarakat beraktivitas secara normal meskipun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sebelum bahas lebih lanjut, kita akan menyaksikan statement dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai penurunan level PPKM di Indonesia. Yang pertama, situasi perkembangan COVID-19 di Jawa Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal ini ditandai semakin sedikitnya kota kabupaten berada di level 4, di mana pertanggal 5 September 2021 hanya 11 kota kabupaten di Jawa Bali yang ada pada level 4. Nah, luar Jawa Bali ini dilakukan perpanjangan PPKM, yaitu pada kabupaten kota di luar Jawa Bali, yaitu PPKM level 4 diterapkan di 23 kabupaten kota yang sebelumnya adalah di 34 kabupaten kota. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah provinsi juga penurunan level telah terjadi. Semula masih ada 7 provinsi dan saat ini yang level 4 tinggal di 2 provinsi, yaitu di Kalimantan Timur dan Kaltara. Ya, pemirsa, mendengar statement dari para Menko bahwa PPKM ini memang mengalami penurunan jumlah untuk provinsi dari level 4 menjadi ke level 3 hingga ke level 2. Kita akan melihat apa saja sektor yang juga turut diringankan aturan-aturannya selama masa PPKM ini. Yang pertama adalah perdagangan. Kita ketahui bersama bahwa saat ini sejumlah usaha mal dan juga retail serta restoran sudah mulai dibuka dengan kapasitas maksimal 50% dan juga pembatasan untuk di restoran ini untuk dine-in adalah 60 menit. Kemudian sektor kedua adalah pendidikan. Untuk PPKM di level 3 dan juga 2 sudah diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan pelaksanaan 3 kali selama seminggu. Kemudian untuk transportasi juga saat ini transportasi umum sudah meringankan, tidak memakai STRP tetapi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ketika akan menggunakan transportasi massa. Kemudian juga untuk industri, seluruh perusahaan ataupun industri yang berkaitan dengan ekspor impor dapat beroperasi sebanyak 100% hingga nantinya jika ditemukan adanya pelanggaran prokes, maka pemerintah akan langsung mengevaluasi operasional dari industri tersebut. Kemudian juga keagamaan, kita ketahui bersama bahwa ibadah dilaksanakan hampir setiap hari atau tiap minggu untuk beberapa agama, sehingga untuk keagamaan sendiri rumah ibadah sudah mulai dibuka dengan kapasitas 50% di setiap ibadah yang dilaksanakan di setiap tempat ibadah. Kemudian juga untuk pariwisata, sejumlah provinsi sudah kembali membuka tempat wisata secara terbatas dan juga uji coba pada hari ini di kawasan Jakarta untuk melihat seperti apa keramaian yang ditimbulkan ketika pariwisata sudah mulai dibuka untuk uji coba di masa PPKM level 3 dan juga 2 ini. Kemudian kita juga akan melihat sebenarnya apa yang menjadikan alasan dari pemerintah menurunkan level PPKM dari 4 ke 3 dan juga 2 di sejumlah daerah. Kita akan ambil contoh di kawasan DKI Jakarta. Ini data yang kami ambil dari website corona.jakarta.go.id selama 1 minggu terakhir, di mana untuk kasus tertinggi ini adalah 428. Mengingat pada bulan Juli 2021, kasus DKI Jakarta sempat memecahkan rekor mencapai 14.000. Tetapi di bulan September ini kasus harian tertinggi ini hanya sekitar 428, sehingga memang turun drastis ini menjadikan pemerintah menurunkan level PPKM DKI Jakarta dari darurat menjadi 4 hingga saat ini menjadi 3. Kemudian kita juga akan ambil 2 sampel daerah, yaitu Jawa Barat dan juga Jawa Timur, di mana juga mengalami tren penurunan kasus COVID-19. Yang pertama adalah Jawa Barat, di mana untuk kasus harian tertinggi adalah 844. Jawa Barat sendiri pernah memecahkan rekor. Untuk kasus tertinggi, kasus COVID-19 ini mencapai sekitar 14.000, tetapi untuk seminggu terakhir ini kasus tertinggi adalah 844. Kemudian di Jawa Timur juga kasus tertinggi ini adalah
853, sedangkan di Jawa Timur sendiri pernah memecahkan rekor untuk kasus harian mencapai sekitar 1.400 kasus per harinya. Nah, pemirsa, kita juga akan melihat apa saja kebijakan-kebijakan setiap daerah ketika PPKM levelnya diturunkan. Pertama di kawasan DKI Jakarta, di mana kembali diberlakukan kebijakan ganjil genap dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Jika ada masyarakat yang melanggar kebijakan ini, maka akan dikenakan sanksi denda maksimal Rp500.000. Kemudian juga pembukaan mal dengan kapasitas 50% dan juga restoran diperbolehkan untuk dine-in atau makan di tempat selama 60 menit saja. Kemudian juga pembukaan tempat ibadah kapasitas 50% dan pembelajaran tatap muka serta pembukaan kembali fasilitas olahraga secara outdoor. Kemudian juga kita akan melihat di kawasan Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Peraturannya hampir sama. Untuk Jawa Barat sendiri di beberapa daerah sudah ada yang level 2 PPKM ya. Maka dari itu Jawa Barat tetap akan memberlakukan kebijakan ganjil genap di Bogor, Sentul dan juga di kawasan Bandung. Kemudian juga tempat pariwisata sudah dibuka secara terbatas. Kemudian juga pembukaan mal, dine-in sudah boleh, tempat ibadah 50% hingga pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian Jawa Timur juga sudah ada beberapa daerah yang memasuki PPKM level 2, sehingga perbedaannya adalah pembukaan tempat ibadah khususnya di kawasan Banyuwangi sudah diperbolehkan untuk kapasitasnya sekitar 75%. Lalu kita akan melihat apa saja tanggapan-tanggapan dari kepala daerah di ketiga provinsi tersebut. Yang pertama adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang mengatakan bahwa kembali saya mohon kepada semua pihak dan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sedangkan untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pada dasarnya kegiatan publik sudah mulai dibuka dengan kehati-hatian. Semangatnya adalah untuk kegiatan ekonomi, sosial budaya, pendidikan ini dapat dibuka proporsional dengan pembatasan. Kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa untuk menghimbau kepada masyarakatnya agar tidak takut untuk melaporkan kepada pemerintah jika ada masyarakat yang melihat ada yang melanggar PPKM di masa PPKM ini berlangsung. Nah, pemirsa, meskipun PPKM ini sudah dilonggarkan, tapi masih ada hukuman yang menanti bagi para pelanggar. Kita akan melihat apa saja sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar PPKM di masa pandemi ini. Yang pertama adalah untuk perseorangan akan dikenakan sanksi denda seperti contoh tadi, ganjil genap akan dikenakan denda sekitar Rp500.000 per orang ya jika melanggar aturan ganjil genap. Kemudian juga untuk tempat usaha ini akan dikenakan sanksi pertama administrasi, kemudian denda, pencabutan izin usaha hingga hukum pidana penjara. Nah, ini merupakan sanksi hukum yang akan digunakan oleh pihak kepolisian jika ada masyarakat ataupun tempat usaha yang melanggar PPKM di masa pandemi ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 mengenai wabah penyakit menular dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan. Kita ketahui bersama kasus terbaru adalah ketika pihak Satpol PP menemukan adanya pelanggaran PPKM di Cafe Holy Wings di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dan itu saat ini masih diproses hukumnya dan akan dikenakan hukuman dari Undang-Undang Wabah jika memang diketahui melanggar peraturan PPKM di masa pandemi ini. Pemirsa, meskipun PPKM ini sudah dilonggarkan, tapi dihimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini masih ada di sekitar kita. Demikian laporan pada siang ini, Eva, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk pemaparan Anda.